Melalui pengolahan alam dari cabai busuk menjadi hidangan yang sangat lezat dan enak. Apakah betul? Saksikan videonya sampai selesai. Tempat healing yang paling gokil dan paling keren di seluruh dunia. Kalian penasaran? Cek. Ini udah ada yang dulu ini, udah ada yang dulu pengen keluar juga, pengen ke sana. Halaman di atas, ya akhirnya ini manfaatkan ya. Ini udah nggak sabar banget nih. Nih, jadi kebunnya di sini. Setiap hari kalau misalnya pagi-pagi tuh sebelum aktivitas, ya aktivitasnya di sini menyiram ya. Ini apa lagi nggak jelas nih? Ikut-ikutan riweuh, ikut-ikutan riweuh. Jadi teman-teman, ini pupuknya dari sampah organik ya, yang dimasukin ke sini. Tuh ada cangkang telur, ada bekas-bekas sayuran, potongan-potongan sayuran. Ini untuk pupuknya ya. Dan bibitnya juga ini dari dapur juga. Ada sisa-sisa biji cabai yang udah ditanam di sini. Dan hasil kebunnya pun bisa kembali lagi ke dapur teman-teman ya. Jadi dari awal dari sampah organik, sisa-sisa sayuran yang untuk pupuknya, kemudian bibitnya juga dari dapur, hasilnya kembali ke dapur. Asik kan? Mari kita berkebun ya, mumpung ini harinya cerah dan lagi libur juga teman-teman. Halo teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Cap Mentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner. Hari ini kebetulan memang cuacanya cerah banget, dan hari Senin itu biasanya libur karena kita sudah berjibaku di hari libur kemarin gitu ya. Hari libur kemarin selama 4 hari itu alhamdulillah dapur padat. Nah, jadi biasanya di hari weekday itu ada beberapa hari yang kita ngambil libur teman-teman, untuk ya sekedar ini ya, rehat gitu, sekedar mengembalikan stamina juga gitu ya. Namanya di dapur kerjaan itu memang luar biasa. Nah, sambil rehat, sambil istirahat, kita menikmati pagi ini. Dan di sana pemandangannya luar biasa, keren banget. Ada Gunung Tangkuban Perahu kelihatan dari sini, ada Gunung Burangrang juga sebelah sana. Nah, ini kebetulan DNC itu ada lahan di atas itu ya. Jadi selain tempat cucian, ada juga tanaman-tanamannya biar ada inilah, ada penyegaran gitu. Kalau pagi-pagi kan seger. Nah, pagi ini teman-teman ditemani sama secangkir kopi, biasa kopi hitam. Mangga kita ngopi dulu. Seger banget, dan ada goreng pisang. Jadi ambil ngopi ya, kita sambil cerita. Jadi ngomong-ngomong tentang SOD atau sampah organik dapur, itu selama ini kan Lenca sendiri cukup apa ya, dibilang menyia-nyiakan gitu, karena ya cukup dibuang ke tempat sampah saja gitu. Nah, ternyata memang dari SOD ini luar biasa manfaatnya, karena itu bisa kembali lagi ke kita ya. Selain kita peduli dengan lingkungan gitu ya, peduli dengan sekitar dapur kita, tapi juga akan memberi banyak sekali manfaat ya, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan, dan untuk orang lain. Nah, untuk kalian para bunda atau para kakak-kakak ya, setiap hari kan kita memasak, setiap hari kan kita pasti ada aktivitas gitu ya.
eh, untuk mengolah makanan. Nah itu sampahnya ini yang jadi masalah kan gitu. Nah kalau zaman sekarang itu memang sudah ada edukasi-edukasi atau misalnya kayak apa ya, penyuluhan-penyuluhan gitu ya tentang sampah, dan yang dialami sama DNC sendiri ya luar biasa teman-teman. Contohnya di kebun yang kecil ini gitu ya, hanya memanfaatkan tempat saja gitu. Ini bibitnya juga dari dapur juga gitu, jadi ada misalnya ada sisa-sisa cabai yang sudah busuk gitu ya, atau misalnya yang sudah layu. Nah itu ini coba ditanam kan gitu. Alhamdulillah akhirnya tumbuh subur, dan pupuknya juga dari dapur sendiri gitu, yaitu sisa-sisa sayuran gitu ya, sisa-sisa dari makanan kita teman-teman. Cuman ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui juga, bahwa sisa makanan ini tidak semuanya juga baik untuk tumbuhan ya. Jadi kalau misalnya untuk tumbuhan itu contohnya seperti yang di sini gitu, itu tuh kayak sisa sayuran atau misalnya cangkang telur. Nah itu bagus, misalnya kayak kulit pisang. Nah itu ya, kalau misalnya sisa-sisa kayak nasi, kayak misalnya apa ya, sisa-sisa makanan yang basah, itu juga bisa ini kan juga ya, bisa dimanfaatkan juga, yaitu untuk pakan ikan kayak gitu ya, atau misalnya bisa dibikin maggot. Jadi memang banyak sekali manfaat-manfaatnya dari SOD ini, sisa dari sampah organik dapur teman-teman. Apalagi untuk kalian ya yang punya lahan luas gitu ya, yang misalnya ada halamannya gitu, tanahnya juga masih luas gitu, itu enak banget teman-teman. Cuman untuk kalian juga yang memang ini ya, kayak ini gitu, misalnya kayak di perumahan sudah tidak ada tanah, sudah tidak ada halaman ya, tetap kita memanfaatkan lahan. Dan banyak sekali sekarang itu cara-caranya ya gitu. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube, itu banyak banget cara menanam, misalnya kayak di tabulam pot, atau misalnya kayak apa sih, banyaklah gitu ya jenisnya gitu. Nah kalau Nin sendiri ini biasa aja ya, misalnya kayak dari mulai penanaman, pembibitan gitu, jadi nanti sudah pada tumbuh itu baru dipindah-pindahkan ke pot gitu ya, itu aja sih gitu. Dan alhamdulillahnya sih memang sudah ada hasilnya ya dari berkebun ini. Dan kemarin misalnya kayak panen sosin, sayuran kan, itu kita bisa dinikmati lagi lah sama kita gitu ya. Terus misalnya kayak kemarin panen cabai itu juga bisa dimanfaatkan kembali ya ke dapur. Luar biasa ya alam. Jadi balik lagi gimana kitanya sendiri, bagaimana caranya memanfaatkan lahan sebaik mungkin ya teman-teman. Kalau bicara tentang kesibukan, yang untuk kalian yang sibuk ya bisa aja sibuk, cuman yang Nin rasakan itu jadi malah healingnya kita gitu, healingnya kita setelah rehat dari segala kesibukan, segala aktivitas gitu ya, yang begitu menyita waktu, pikiran, dan tenaga gitu. Ketika melihat tanaman, ketika melihat apa yang hijau-hijau, dan apalagi kita yang merawatnya, itu udah luar biasa ya, obat yang sangat-sangat luar biasa. Nah sambil menikmati suasana pagi ini ya, kita sambil ngopi yuk gitu. Ini sarapannya goreng pisang dan ini kulit pisangnya bisa dipakai ini ya, bisa dipakai pupuk untuk tanaman di sini teman-teman. Selamat berkebun. Kalau bicara tentang alam itu luar biasa ya, karena memang kita juga sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa energi dengan alam itu luar biasa ya, perlu banget gitu. Kita setiap hari menghirup udara kan gitu, kita setiap hari menggunakan air, dan itu semuanya kebutuhan lah untuk kehidupan gitu ya. Makanya sangat perlu sekali untuk kalian
menikmati lah, sekali-kali menikmati santai, ngopi, menikmati udara pagi, menikmati angin, menikmati udara gitu ya. Itu luar biasa lah. Healing yang gratis dan happy-nya tuh beda banget ya. Dibanding misalnya kayak pergi ke mall kemana gitu, itu untuk Nin sendiri tuh luar biasa lah itu manfaatnya tuh, dan rasanya tuh beda gitu. Apalagi di kota-kota besar ya, yang ya di kota lah gitu, yang sudah padat penduduk, tuh perumahan-perumahan, terus pabrik yang gitu-gitu ya, polusi, beda dengan di kampung kan. Jadi memang harus betul-betul kita bisa mensiasati teman-teman. Kalau misalnya kita healing pergi piknik, nggak apa-apa sekali-kali ya, cuman kan nggak bisa juga dilakukan setiap hari kan. Tapi kalau misalnya kita di rumah kita sendiri ada tempat healing gitu, walaupun sedikit, itu lebih baik teman-teman. Di sini juga selain sayuran ada juga buah-buahan, ada jeruk, ada buah naga, ada mangga, alpukat, lengkeng, banyak ya. Kalau buah-buahan itu bibitnya bagian ada yang ngasih ya, sebagian bisa beli di online teman-teman, kan harganya murah-murah. Soalnya kalau nanam sendiri langsung dari bibit lama, mungkin 5 tahun baru berbuah. Gitu ya, semoga kalian semua tetap bahagia, happy, walaupun di tengah-tengah kesibukan ya, dan semoga juga cerita ini bermanfaat dan syukur-syukur menjadi inspirasi. Apalagi untuk kalian yang ya setiap hari sibuk ya, walaupun usaha di rumah atau apa gitu ya, tapi ya minimal ada obat atau ada tempat, yaitu dia healing, happy untuk kita sendiri, nggak jauh-jauh gitu. Itu teman-teman, terima kasih. Dadah.